Seminggu sudah berlalu sejak kepergian Pak Warno, seorang petani tua yang dikenal sederhana dan rajin. Meskipun hidupnya tidak berkelimpahan, ia adalah orang yang gigih, selalu berangkat ke sawah pagi-pagi sekali dengan topi anyaman bambu dan baju lusuhnya, lalu pulang menjelang senja dengan membawa hasil kerja kerasnya. Namun, seperti kata pepatah, kematian adalah takdir yang tak bisa dielakkan. Dan Pak Warno pun harus meninggalkan dunia ini setelah menderita sakit selama beberapa bulan. Pemakaman Pak Warno berlangsung sederhana, dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan warga desa yang mengenalnya dengan baik. Doa-doa dipanjatkan agar arwahnya diterima di sisi Tuhan, dan hidup di desa itu kembali normal, atau setidaknya, itulah yang diharapkan oleh semua orang. Namun, kehidupan di desa Karangjati perlahan menjadi tidak tenang. Sore itu, sekitar seminggu setelah pemakaman Pak Warno, dua orang petani, Pak Sukri dan Pak Darman, sedang berjalan pulang dari sawah mereka. Matahari hampir tenggelam, dan senja mulai menyelimuti desa dengan cahaya jingga yang perlahan memudar. Jalan setapak yang mereka lalui membentang melewati sawah-sawah yang luas, termasuk sawah milik Pak Warno yang kini dibiarkan kosong setelah kepergiannya. Aneh juga ya, sawah Pak Warno belum diwarisin siapa-siapa, ujar Pak Sukri sambil menenteng cangkulnya. Iya, jawab Pak Darman. Kabarnya anaknya yang di kota belum sempat pulang buat ngurus tanahnya. Jadi sawahnya kosong aja dulu. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, mereka melihat seseorang sedang membungkuk di tengah sawah Pak Warno, seperti sedang mencangkul tanah. Orang itu mengenakan topi bambu dan baju lusuh, persis seperti yang biasa dikenakan Pak Warno semasa hidup. Siapa itu? Tanya Pak Sukri dengan nada bingung. Pak Darman menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Kelihatannya seperti Pak Warno. Pak Sukri menelan ludah. Pak Warno, kamu ini bercanda apa gimana? Pak Warno kan sudah meninggal minggu lalu. Namun, orang yang mereka lihat tetap bekerja dengan gerakan yang tenang, seolah tidak peduli dengan kehadiran mereka. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di tubuh mereka berdua. Tidak ada orang lain di sawah itu selain mereka dan sosok misterius itu. Sudah, kita pulang saja, kata Pak Darman akhirnya. Ia menarik lengan Pak Sukri dan mempercepat langkah mereka meninggalkan tempat itu. Malam itu, mereka berdua bercerita kepada keluarga dan tetangga mereka tentang apa yang mereka lihat. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa, dan desas-desus pun mulai bermunculan. Apakah arwah Pak Warno belum tenang? Malam harinya, giliran kelompok ronda yang melihat sesuatu yang ganjil. Seperti biasa, beberapa pria desa berkumpul di pos ronda untuk menjaga keamanan. Mereka duduk melingkar di atas tikar, ditemani kopi panas dan suara jangkrik yang mengisi keheningan malam. Sekitar pukul 11 malam, salah satu dari mereka, Pak Jono, berdiri untuk merokok di depan pos ronda. Saat itu, ia melihat seorang pria tua berjalan perlahan di jalan desa, melewati pos ronda. Pak Jono memanggil teman-temannya. Lihat itu. Siapa yang jalan malam-malam begini? Mereka semua berdiri dan memperhatikan sosok itu. Meski cahaya lampu jalan tidak terlalu terang, mereka mengenali ciri-cirinya. Topi bambu, baju lusuh, dan cara berjalan yang lambat. Itu adalah sosok yang sangat mirip dengan Pak Warno. Pak Warno? Salah satu dari mereka berbisik dengan nada bingung. Tapi mana mungkin? Pak Warno sudah meninggal. Sosok itu terus berjalan tanpa menoleh ke arah mereka, menuju warung Budarmi, tempat yang biasa dikunjungi Pak Warno semasa hidup untuk membeli kopi sacetan dan rokok. Mereka semua terpaku di tempat. Tidak ada yang cukup berani untuk mengejarnya. Sudah, jangan dibahas lagi, kata Pak Jono akhirnya. Mungkin kita cuma salah lihat. Namun, dalam hati, mereka semua tahu apa yang mereka lihat. Keesokan harinya, cerita tentang penampakan Pak Warno menyebar ke seluruh desa Karangjati. Warga mulai berkumpul di warung Budarmi untuk membicarakan kejadian itu. Semalam aku lihat Pak Warno di jalan, kata Pak Jono kepada beberapa warga. Dia berjalan ke arah warung ini, seperti biasa waktu dia masih hidup. Serius, Pak? Tanya Budarmi dengan wajah tegang. Serius.
Tapi dia nggak nyapa atau apa. Cuma lewat aja. Bu Darmi menghela napas panjang. Ia mengingat sesuatu yang juga terjadi padanya beberapa hari yang lalu. Beberapa malam lalu, katanya pelan, aku dengar suara langkah kaki di depan warung. Waktu aku buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Tapi aku merasa ada yang memperhatikanku. Kata-kata Bu Darmi membuat semua orang terdiam. Mereka saling memandang dengan cemas. Dan beberapa di antaranya mulai melirik ke arah sawah Pak Warno yang terlihat dari kejauhan. Kalian dengar cerita Pak Sukri dan Pak Darman? Tanya seorang warga. Mereka juga lihat Pak Warno di sawahnya. Kalau begini, jangan-jangan arwahnya belum tenang. Seseorang di antara mereka, seorang pria tua bernama Pak Parto, mengangguk perlahan. Mungkin benar. Bisa jadi ada sesuatu yang belum selesai sebelum dia meninggal. Malam-malam berikutnya, kehadiran sosok Pak Warno semakin sering dilaporkan oleh warga. Beberapa orang mengaku melihat bayangannya di sawah, sementara yang lain mendengar suara langkah kaki di jalan desa saat tidak ada orang. Di warung Bu Darmi, barang-barang mulai berpindah tempat sendiri. Kopi sacetan yang biasanya disusun rapi di rak tiba-tiba jatuh tanpa alasan, dan suara seperti seseorang sedang menggerakkan kursi sering terdengar saat warung sudah tutup. Ini nggak bisa dibiarkan, kata Bu Darmi akhirnya kepada kepala desa. Kita harus melakukan sesuatu. Arwah Pak Warno harus didoakan supaya tenang. Kepala desa mengangguk setuju. Ia segera mengundang seorang kiai dari desa tetangga untuk memimpin doa bersama di pemakaman Pak Warno. Semua warga setuju bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk menghentikan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Namun, di balik semua upaya itu, pertanyaan besar tetap menggantung di benak mereka. Mengapa arwah Pak Warno belum tenang? Apakah ada sesuatu yang terjadi sebelum kematiannya yang belum mereka ketahui? Bu Darmi adalah sosok perempuan tua yang menjadi pusat kehidupan di desa Karangjati. Warung kecilnya di tepi jalan desa selalu menjadi tempat berkumpul warga untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bercanda, atau sekadar bertukar kabar. Di warung itulah, selama bertahun-tahun, ia menyaksikan kebiasaan para pelanggan tetapnya, termasuk Pak Warno. Semasa hidupnya, Pak Warno dikenal sebagai pelanggan yang setia. Hampir setiap malam, ia mampir untuk membeli kopi sacetan dan sebungkus rokok. Bahkan, ketika warung sudah hampir tutup, Bu Darmi tak pernah keberatan membukakan pintu untuk Pak Warno karena ia tahu betapa rutinnya pria tua itu. Namun, setelah Pak Warno meninggal dunia, Bu Darmi merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak biasa. Malam itu, seperti biasanya, Bu Darmi menutup warungnya setelah para pelanggan terakhir pergi. Ia merapikan rak-rak yang penuh dengan kopi, gula, mie instan, dan barang-barang lainnya sebelum mematikan lampu. Kegelapan pun menyelimuti warung kecil itu, sementara suara jangkrik dan angin malam menjadi pengiring keheningan. Namun, ketika Bu Darmi sedang bersiap tidur di kamar kecil di belakang warung, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki terdengar dari depan warung, mendekati pintu. Langkah itu pelan, teratur, seperti seseorang yang berjalan dengan tenang. Ia mengernyitkan dahi. Siapa yang datang malam-malam begini? Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dengan rasa penasaran, ia melangkah keluar dari kamar, membuka pintu kecil yang menghubungkan bagian dalam rumah dengan area warung. Ketika ia sampai di depan pintu warung, langkah itu terhenti. Ia membuka pintu dengan perlahan, mengintip keluar ke dalam kegelapan malam. Namun, tidak ada siapapun di sana. Jalan desa kosong, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang remang. Mungkin cuma angin, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, hatinya tetap merasa gelisah. Kejadian serupa terjadi lagi malam berikutnya. Kali ini, suara langkah kaki terdengar lebih jelas, bahkan terasa lebih dekat. Bu Darmi, yang sudah mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar, segera membuka pintu lebih cepat. Namun, lagi-lagi, tidak ada siapapun di sana. Siapa ini yang main-main begini? Ia bergumam dengan nada jengkel, meskipun ada rasa takut yang perlahan merayapi dirinya. Namun, kejadian paling menyeramkan terjadi pada malam ketiga. Saat itu,
Bu Darmi sudah hampir tertidur ketika ia mendengar suara langkah kaki yang sama. Tetapi kali ini, langkah itu berhenti tepat di depan warung. Dengan hati berdebar, Bu Darmi memberanikan diri membuka pintu. Ketika ia melongo keluar, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di depan warung, berdiri seorang pria tua dengan topi bambu dan baju lusuh. Wajahnya tidak begitu jelas karena cahaya lampu jalan yang redup. Tetapi Bu Darmi tahu pasti siapa itu. "Pak, Pak Warno?" Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Bu Darmi mencoba memanggil lagi, tetapi sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, sosok itu berbalik dan perlahan berjalan menjauh, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Dengan napas yang masih tersengal, Bu Darmi menutup pintu dengan cepat dan mengunci rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Ia yakin apa yang baru saja ia lihat adalah sosok Pak Warno, seseorang yang seharusnya sudah dikubur seminggu yang lalu. Keesokan paginya, Bu Darmi memutuskan untuk menemui kepala desa, Pak Lurah Rashid. Ia merasa tidak bisa menyimpan kejadian ini sendirian, dan desas-desus tentang arwah Pak Warno yang berkeliaran semakin membuatnya takut. Di rumah Pak Lurah, ia menceritakan semua kejadian yang ia alami, suara langkah kaki, pintu yang seolah-olah diketuk, dan penampakan sosok Pak Warno di depan warungnya. Pak Lurah mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk kecil. "Bu Darmi," kata Pak Lurah dengan nada pelan, "sepertinya arwah Pak Warno belum tenang. Kita harus melakukan sesuatu." "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Bu Darmi. Matanya masih menunjukkan rasa takut. "Saya akan mengundang kiai dari desa sebelah untuk memimpin pengajian. Kita akan mendoakan arwah Pak Warno agar tenang di alam sana," jawab Pak Lurah dengan tegas. Bu Darmi merasa sedikit lega mendengar hal itu. Namun, ia juga tahu bahwa pengajian itu mungkin tidak akan cukup untuk menghentikan semua kejadian aneh ini. Meskipun pengajian direncanakan beberapa hari kemudian, kejadian-kejadian aneh di warung Bu Darmi tidak kunjung berhenti. Barang-barang di warung mulai berpindah tempat sendiri. Kadang-kadang, tumpukan kopi sacetan yang sudah disusun rapi tiba-tiba jatuh tanpa alasan. Pernah suatu kali, ia menemukan rokok yang biasa dibeli Pak Warno sudah terbuka, padahal ia yakin tidak ada pelanggan yang menyentuhnya. Lebih menyeramkan lagi, beberapa pelanggan mulai melaporkan pengalaman mereka. "Bu Darmi," kata salah satu pelanggan, seorang pria bernama Pak Kasto, "kemarin saya beli kopi di sini. Waktu saya lagi pilih-pilih di rak, saya dengar ada suara orang berbisik. Tapi waktu saya lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa." "Berbisik apa, Pak?" tanya Bu Darmi, merasa tubuhnya kembali merinding. Suara itu bilang, "Kopi yang itu, ambil yang itu." Tapi nggak ada siapapun di sana. "Saya pikir cuma perasaan saya, tapi kok rasanya itu suara Pak Warno." Bu Darmi tidak tahu harus berkata apa. Setiap cerita baru dari pelanggan membuatnya semakin yakin bahwa arwah Pak Warno benar-benar ada di warungnya. Masih melakukan kebiasaan lamanya meskipun tubuhnya sudah terkubur di tanah. Malam menjelang pengajian, suasana di desa terasa lebih tegang dari biasanya. Warung Bu Darmi menjadi pusat pembicaraan, dengan warga yang terus datang untuk membahas kejadian-kejadian aneh yang mereka alami atau dengar. Pak Lurah meminta semua warga untuk ikut dalam pengajian agar doa-doa mereka lebih kuat. "Kita harus mendoakan Pak Warno dengan sungguh-sungguh," katanya. "Mungkin ada sesuatu yang belum selesai semasa hidupnya, dan kita harus membantunya agar tenang." Namun, tidak semua warga merasa bahwa pengajian itu akan cukup. Beberapa dari mereka, terutama yang lebih tua, percaya bahwa arwah Pak Warno mungkin terikat dengan sesuatu di dunia ini, sesuatu yang lebih dari sekadar doa yang bisa menghapusnya. Ketika malam pengajian tiba, seluruh warga berkumpul di rumah Pak Lurah. Kiai yang diundang memimpin doa meminta semua orang untuk fokus dan mendoakan arwah Pak Warno dengan tulus. Namun, di tengah pengajian, angin kencang tiba-tiba berhembus, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu acara itu. Lampu-lampu di rumah Pak Lurah berkedip-kedip, membuat beberapa warga menoleh dengan cemas. Bu Darmi yang ikut dalam pengajian tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasi mereka. Dalam hatinya, ia hanya berharap semua ini segera berakhir,
dan arwah Pak Warno bisa pergi dengan tenang. Pagi itu, suasana di Desa Karangjati masih diselimuti rasa cemas. Meskipun pengajian untuk mendoakan arwah Pak Warno sudah dilakukan malam sebelumnya, keanehan di desa tidak juga berhenti. Warga yang melewati sawah Pak Warno menjelang senja masih melaporkan penampakan sosok yang mirip almarhum, lengkap dengan topi bambu dan baju lusuhnya. Setiap kali laporan itu sampai ke telinga kepala desa, Pak Lurah Rashid, ia hanya bisa menghela napas panjang. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut," katanya suatu pagi di depan rumahnya, ketika beberapa warga berkumpul untuk membahas kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. "Sebaiknya kita periksa sawah Pak Warno," saran Pak Sukri, yang beberapa hari sebelumnya mengaku melihat sosok Pak Warno sedang mencangkul di sana. Semua ini sepertinya bermula dari sawah itu. Pak Lurah mengangguk setuju. "Baiklah, kita akan ke sana siang ini. Semoga kita bisa menemukan jawaban." Siang itu, beberapa warga berkumpul di pinggir sawah Pak Warno. Pak Lurah memimpin rombongan kecil yang terdiri dari Pak Sukri, Pak Darman, Pak Jono, dan 2 orang pemuda desa lainnya. Sawah itu tampak sunyi, hanya terdengar suara gemerisik daun dari pepohonan yang melingkupinya. Meski terlihat biasa saja, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Udara di sekitar sawah terasa lebih dingin daripada biasanya, dan suasana hening terasa tidak wajar. Ketika mereka mulai berjalan ke tengah sawah, Pak Sukri menunjuk ke arah tanah basah. "Lihat itu," katanya dengan nada tegang. Semua mata tertuju pada jejak kaki yang terlihat jelas di lumpur. Jejak itu terlihat baru, seolah-olah seseorang baru saja bekerja di sana. Jejak itu mengarah ke sudut sawah, tempat Pak Sukri sebelumnya melihat sosok misterius yang mirip Pak Warno. "Siapa yang bisa bekerja di sini? Sawah ini kan sudah lama kosong," gumam Pak Jono sambil mengamati jejak itu dengan saksama. Pak Lurah memandang sekeliling. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di sawah itu. "Kita ikuti jejak ini," katanya. Mereka mengikuti jejak kaki itu hingga ke sudut sawah, tempat sebuah pohon besar tumbuh dengan akar yang menjalar kemana-mana. Di bawah pohon itu, tanah terlihat sedikit berbeda, lebih gembur dan tidak rata, seolah-olah pernah digali dan ditutup kembali. Pak Sukri yang masih ingat kebiasaan Pak Warno menunjuk ke arah tanah itu. "Setahu saya, Pak Warno sering menghabiskan waktu di sini. Dia selalu bilang ada sesuatu yang penting di sudut ini, tapi dia tidak pernah memberitahu apa itu." Pak Darman mengangguk. "Betul. Bahkan sebelum meninggal, dia pernah bilang ada sesuatu yang tidak boleh diganggu di sini." Pak Lurah berpikir sejenak. "Kita gali tanah ini. Mungkin ada petunjuk." Pak Sukri dan Pak Darman mulai menggali dengan cangkul yang mereka bawa. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sesuatu yang terbungkus kain hitam. Semua orang terdiam saat benda itu terangkat dari tanah. Ketika kain hitam itu dibuka, mereka menemukan sebilah keris tua dengan bilah berkarat yang tampak usang tetapi memancarkan aura misterius. Keris itu dihiasi dengan ukiran yang rumit, dan gagangnya terbuat dari kayu yang sudah menghitam karena usia. Pak Jono mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Itu keris. Kenapa Pak Warno menyembunyikannya di sini?" Pak Lurah mengambil keris itu dengan hati-hati. Ia merasakan sesuatu yang aneh saat memegangnya, seolah-olah keris itu mengeluarkan energi yang dingin. "Ini bukan keris biasa," katanya pelan. "Mungkin ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh di desa." Pak Sukri mengingat sesuatu. Sebelum meninggal, Pak Warno sempat berselisih dengan Pak Jarwo soal batas tanah sawah ini. Mereka berdebat hebat, tapi tidak pernah ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin keris ini ada hubungannya dengan itu. Pak Lurah mengangguk, mencoba merangkai semua informasi. "Kita perlu membawa keris ini ke Kiai. Mungkin beliau bisa membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Keesokan harinya, Pak Lurah dan beberapa warga menemui Kiai Hasan, seorang pemuka agama yang dihormati di desa tetangga. Setelah mendengar cerita mereka, Kiai Hasan memandangi keris itu dengan ekspresi serius. "Keris ini bukan benda biasa," katanya. "Ini adalah keris pusaka yang kemungkinan besar memiliki energi mistis.
Pak Warno mungkin menyimpan keris ini untuk alasan tertentu, mungkin untuk melindungi dirinya atau tanahnya. Pak Sukri bertanya, tapi kenapa keris ini membuat arwah Pak Warno tidak tenang, Kiai? Kiai Hasan menghela napas. Keris seperti ini seringkali mengikat pemiliknya, bahkan setelah mereka meninggal. Jika tidak dilepaskan dengan benar, arwah pemiliknya akan terus terikat di dunia ini. Pak Lurah merasa tubuhnya merinding. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kita harus melakukan ritual pelepasan, jawab Kiai Hasan. Kita akan mendoakan arwah Pak Warno sekaligus memutus ikatan keris ini agar ia bisa pergi dengan tenang. Namun, sebelum ritual itu dilaksanakan, kejadian aneh kembali terjadi di sawah Pak Warno. Beberapa petani yang melewati sawah itu pada sore hari melaporkan melihat bayangan Pak Warno berdiri di sudut sawah, tempat keris itu ditemukan. Pak Jono, yang ikut dalam kelompok ronda malam itu, mengaku mendengar suara yang menyerupai suara Pak Warno memanggil namanya dari arah sawah. Itu jelas suara beliau, katanya dengan wajah ketakutan. Tapi waktu saya coba lihat ke sana, nggak ada siapa-siapa. Kejadian-kejadian ini semakin membuat warga desa percaya bahwa keris itu memang menjadi kunci dari semua masalah yang terjadi. Kiai Hasan meminta warga untuk berkumpul di sawah Pak Warno malam berikutnya untuk melaksanakan ritual pelepasan. Ia membawa perlengkapan doa, air suci, dan kemenyan untuk membantu menenangkan arwah Pak Warno dan memutus energi mistis dari keris tersebut. Saat malam tiba, suasana di sawah terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin bertiup kencang, dan bayangan pepohonan di sekitar sawah tampak bergerak seperti tangan-tangan yang mencoba meraih sesuatu. Kiai Hasan memimpin doa dengan suara lantang, sementara warga lainnya mengikuti dengan khusyuk. Keris itu diletakkan di atas tikar, dikelilingi lilin yang menyala redup. Di tengah ritual, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, hampir memadamkan lilin-lilin tersebut. Beberapa warga mengaku melihat bayangan Pak Warno berdiri di kejauhan, memperhatikan mereka dengan sorot mata yang penuh kesedihan. Kita harus menyelesaikan ini, kata Kiai Hasan dengan tegas. Ia melanjutkan doa hingga akhirnya angin perlahan mereda dan suasana menjadi tenang. Setelah ritual selesai, keris itu dibungkus kembali dengan kain hitam dan dibawa oleh Kiai Hasan untuk disimpan di tempat yang aman. Ia memastikan bahwa keris itu tidak akan pernah kembali ke sawah Pak Warno. Setelah ritual, desa mulai kembali tenang. Penampakan Pak Warno tidak lagi dilaporkan, dan sawahnya dibiarkan kosong, menunggu untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Namun, seminggu kemudian, Pak Sukri yang sedang lewat di sawah itu mengaku melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Jejak kaki baru di tanah basah, mengarah ke sudut sawah yang pernah digali. Pak Warno, gumamnya pelan, sambil mempercepat langkahnya meninggalkan tempat itu. Desa Karangjati masih diselimuti kegelisahan. Meskipun ritual yang dipimpin oleh Kiai Hasan sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya, warga tetap merasa tidak tenang. Jejak kaki baru yang ditemukan Pak Sukri di sawah Pak Warno menghidupkan kembali ketakutan yang sempat mereda. Apa arwah Pak Warno benar-benar belum pergi? Pertanyaan itu terus bergaung di benak para warga. Bagi sebagian besar orang, mereka percaya bahwa keris yang ditemukan di sudut sawah adalah penyebab dari semua keanehan ini. Keris itu adalah penghubung, sesuatu yang mengikat arwah Pak Warno di dunia ini, membuatnya tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kepala desa, Pak Lurah Rashid, kembali mengumpulkan warga di balai desa. Ia tahu bahwa masalah ini belum selesai dan perlu tindakan lebih tegas untuk memastikan arwah Pak Warno benar-benar tenang. Kita akan menggelar doa bersama lagi, ujar Pak Lurah kepada warga yang berkumpul. Kiai Hasan akan memimpin ritual khusus untuk memutus energi keris itu. Kali ini, kita harus memastikan semuanya selesai. Namun, malam sebelum ritual dilaksanakan, sesuatu yang tidak terduga terjadi di rumah Pak Lurah. Pak Lurah sedang duduk di ruang tamunya, memeriksa beberapa catatan desa. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan suasana di luar rumah sunyi seperti biasanya. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di halaman depan rumahnya. Langkah itu berat, lambat, seperti seseorang yang sudah tua. Pak Lurah menoleh ke arah pintu. Alisnya berkerut. Siapa malam-malam begini? Gumamnya.
Ia berdiri dan berjalan ke pintu depan, membuka daun pintu dengan perlahan. Di bawah sinar remang lampu teras, ia melihat seseorang berdiri di ujung halaman. Sosok itu mengenakan topi bambu dan baju lusuh, sama seperti yang dikenakan Pak Warno semasa hidupnya. Pak Warno?" tanya Pak Lurah dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam sambil menatap ke arah Pak Lurah. Wajahnya samar-samar terlihat dalam cahaya remang, tetapi cukup jelas untuk membuat Pak Lurah yakin siapa sosok itu. Pak Lurah merasa kakinya lemas. Ia ingin menutup pintu dan berlari, tetapi sesuatu dalam sorot mata sosok itu membuatnya tetap berdiri di tempat. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah sawah. Lalu, tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia perlahan-lahan memutar tubuhnya dan berjalan menjauh, menghilang di balik kegelapan malam. Pak Lurah terdiam lama sebelum akhirnya mengunci pintu dan berusaha menenangkan diri. Dalam hatinya, ia yakin bahwa ini adalah tanda dari Pak Warno, tanda bahwa ia tidak ingin keris itu dibuang begitu saja. Pagi berikutnya, Pak Lurah menceritakan kejadian itu kepada Kiai Hasan dan warga desa. Beberapa orang merasa takut, sementara yang lain mencoba mencari makna dari penampakan itu. Namun, Kiai Hasan tetap pada pendiriannya. "Jika keris itu adalah penyebab semua ini, maka kita harus memutus ikatannya," ujar Kiai Hasan dengan tegas. Pada malam yang telah ditentukan, seluruh warga desa berkumpul di sawah Pak Warno. Cahaya bulan menerangi sawah itu, memberikan suasana yang lebih mencekam. Keris yang sebelumnya dibawa ke tempat aman oleh Kiai Hasan kini diletakkan kembali di atas tikar di tengah sawah, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Kiai Hasan berdiri di tengah lingkaran warga, memulai ritual dengan melantunkan doa-doa. Suaranya yang lantang memecah keheningan malam, sementara warga mengikutinya dengan khusyuk. Namun, tidak lama setelah ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan beberapa lilin di sekitar keris. Suara gemerisik dedaunan terdengar lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Pak Sukri, yang berdiri di barisan paling belakang, tiba-tiba menunjuk ke arah kejauhan. "Lihat, itu Pak Warno," teriaknya. Semua orang menoleh, dan di ujung sawah, mereka melihat bayangan seorang pria berdiri diam. Sosok itu mengenakan topi bambu yang sudah mereka kenali dengan baik. "Tenang, semua, jangan terganggu," seru Kiai Hasan, mencoba menenangkan warga. Ia melanjutkan doa dengan lebih keras, berusaha mengabaikan kehadiran bayangan itu. Namun, suasana semakin mencekam. Angin semakin kencang, dan beberapa warga mengaku mendengar suara lirih, seperti seseorang yang berbisik di telinga mereka. "Biarkan aku di sini." Suara itu membuat beberapa warga mundur ketakutan. Namun, Kiai Hasan tetap berdiri teguh, menyelesaikan ritual dengan membaca doa-doa terakhir. Ketika doa terakhir selesai diucapkan, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat hening, seolah-olah dunia di sekitar mereka menahan napas. Ketika mereka melihat kembali ke arah bayangan Pak Warno, sosok itu perlahan menghilang, lenyap seperti ditiup angin. Kiai Hasan membungkus kembali keris itu dengan kain hitam dan memerintahkan agar keris itu disimpan jauh dari desa. "Dengan ini, semoga arwah Pak Warno bisa beristirahat dengan tenang," katanya. Setelah ritual selesai, desa Karangjati kembali tenang. Tidak ada lagi laporan tentang penampakan Pak Warno di sawah atau di jalan desa. Warung Budarmi pun tidak lagi mengalami kejadian aneh seperti suara langkah kaki atau barang yang berpindah tempat sendiri. Warga mulai merasa lega, yakin bahwa arwah Pak Warno akhirnya telah pergi dengan damai. Sawahnya dibiarkan kosong, menunggu untuk diwariskan kepada anak-anaknya yang tinggal di kota. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seminggu setelah ritual, Pak Sukri kembali melewati sawah Pak Warno dalam perjalanan pulang dari sawahnya sendiri. Hujan baru saja turun, meninggalkan tanah yang basah dan lembek. Ketika ia melintasi pinggir sawah, matanya tertuju pada sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di tengah sawah, tepat di tempat keris itu ditemukan, terlihat jejak kaki. Jejak itu terlihat baru, seolah-olah seseorang baru saja berjalan di sana. Pak Sukri berhenti di tempatnya,
menatap jejak itu dengan pandangan bingung dan ketakutan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah arwah Pak Warno benar-benar sudah pergi, ataukah ia masih ada, mengawasi tanah yang selama ini menjadi miliknya? Jejak kaki di sawah Pak Warno meninggalkan pertanyaan besar bagi warga desa Karangjati. Meski tidak ada lagi penampakan atau kejadian aneh, banyak yang percaya bahwa arwah Pak Warno mungkin masih terikat pada sawah itu. Bagi mereka, kisah ini bukan hanya tentang seorang petani yang meninggal dunia, tetapi juga tentang bagaimana kenangan, harapan, dan misteri bisa terus hidup, bahkan setelah tubuh seseorang telah tiada. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin berhembus lembut dan bulan bersinar terang, beberapa warga mengaku masih bisa merasakan kehadiran Pak Warno, bukan sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai bayangan dari kehidupan yang pernah ada.